Di sebelah saya sudah ada Honda Jazz tahun 2009. Ya, ini adalah facelift terakhir, dan di tahun itu juga Honda Jazz itu berubah jadi Honda Jazz GE8. Yang ini GD. Nah, kira-kira kenapa sih mobil ini begitu fenomenal pada zamannya? Saksikan terus video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Oke, halo semuanya, kembali lagi di vlog Danif, dan kali ini kita mau bahas Honda Jazz. Iya, ini Honda Jazz generasi pertama, atau yang di luar itu suka dibilang namanya Honda Fit. Nah, ini adalah mobil yang menjadi game changer untuk mobil-mobil di Indonesia. Karena pada waktu itu, di tahun sekitar 2003-2004, biasanya orang tuh lagi shifting dari sedan ke SUV macam X-Trail atau CR-V. Eranya hatchback waktu itu sudah mulai pudar. Ya, waktu itu kan zaman dulu tahun 90-an ada Starlet, ada Seret, apa segala macam itu bubar. Krismon hilang, tiba-tiba 2003-2004 Honda Jazz keluar dan langsung menjadi primadona pada saat itu. Iya, jadi gue inget banget dulu ya tahun 2003-2004 ya. Pertama kali mobil ini keluar itu harganya sekitar 120 juta yang manual dan 130 juta yang matic. Terus dia ada dua tipe, ada yang CKD sama CBU. Ya kalau nggak salah dulu harganya yang CBU itu lebih mahal 10 juta, hampir 10 jutaan dibandingkan dengan yang versi CKD. Bedanya kalau nggak salah di pelek dia lebih gede, 15 inci, yang CKD itu 14 inci. Tapi keluar pertama kali itu ya CBU duluan, bukan CKD duluan. Jadi kalau nggak salah bedanya hampir setahun, tahun berikutnya baru keluar si versi CKD-nya. Dan Honda Jazz ini sangat revolusioner. Ini mobil panjangnya cuma 3,8 meter, nggak nyampe 4 meter. Wheelbase-nya 2,45 meter. Tapi dalamnya luar biasa lega gitu ya. Belakangnya juga kita dapat ruang yang lega banget. Dan bagasinya ini juga sangat besar. Tadi mobilnya pakai ini, sarung jok, dia dilepas jadi seperti ini. Rahasia kenapa dia bisa sangat besar? Karena dia pakai konsep namanya square triangle. Jadi desain mobil Honda itu tuh belakangnya kayak kotak, depannya dibikin kayak segitiga. Makanya kalau kita lihat Jazz ini, dia kap mesinnya tuh pendek sekali. Dan dia ngambil tarikan garis kaca depan itu dari setengah roda depan, baru ditarik garis. Makanya pas gue pertama kali naik mobil Honda Jazz yang model ini, ngerasa kayak dashboardnya panjang sekali ya. Memang sengaja dibikin seperti itu. Makanya mobil ini dari luar kecil pas masuk ke dalam, lega sekali. Gak cuma itu, Honda juga pinter sekali karena dia punya namanya Ultra Seat. Nah, jadi kursinya, kursi belakangnya ini, itu bawahnya bisa kita tarik seperti ini. Oke. Terus kita lipat. Hup. Nah, udah. Jadi, biasanya mobil di kelas ini, itu dia nggak bisa dibikin seperti ini karena di bawah sini biasanya tempat apa? Tempat tangki bensin. Nah, sama Honda, tangki bensinnya dipindah ke depan. Jadi tangki bensin dari mobil ini ada di bawah jok depan mobil ini. Karena tangki bensinnya pindah ke depan, jadi kita bisa naruh apa mungkin ada pot bunga, tanaman nanti ke atas. Ya, pokoknya sangat lega sekali. Dan kalau misalkan kita nggak pakai juga gitu ya, ini kita bisa taruh barang-barang atau misalkan tas itu di kolong jok sini. Dan keunggulannya nggak cuma itu doang. Kita bisa lipat kursi mobil ini ya, set, rata lantai, ya kan? Dan nggak cuma rata lantai sampai ke bawah banget. Artinya kalau kita buka dari belakang sini, ini mobil bisa dipakai buat tiduran, panjang banget. Jadi mobil ini sangat lega sekali, luar biasa ya. Ya, itu pinternya Honda dan kita nggak akan nemuin di mobil-mobil lain pada zamannya. Cuma Honda Jazz yang bisa seperti itu. Dan mobil ini juga dari depan, dari belakang, dari samping, desainnya unik ya. Lampu depannya bulat-bulat, padahal desainnya shape kayak segitiga gitu. Belakangnya juga kelihatan masih ganteng. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya, dan interior mobil ini punya ciri khas. Jadi, mobil ini, dia tuh punya, apa ya? Ini tuh ngomongnya apa ya? Apa nih, Rek? Bolong-bolong begini, Rek? Iya, dotet. Dotet, ya. Dotet bukannya keluar ya? Kalau ke dalam apa? Kayak punya pori-pori mungkin ya. Nah, jadi setirnya ini ada bolong-bolong begini. Terus di bagian ini dalam setir juga sama. Di sini ada bolong-bolong lagi. Jadi bukan motif karbon, tapi motif bolong-bolong. Di mana-mana itu motifnya bolong-bolong. Bahkan sampai
model fabriknya juga itu dibikin kayak bolong-bolong juga gitu. Beda sama mobil-mobil kebanyakan. Iya, nggak tahu kenapa Honda bikin motif seperti ini, tapi ya udah kayak ginilah bentuknya. Iya, mungkin ada yang suka, ada juga yang enggak, tapi so far sih so good ya. Terutama pas kita pegang setir, meskipun dia nggak pakai setir yang pakai bahan kulit, ini cukup enak dipegang dibandingkan dengan yang model biasa gitu ya. Gripnya tuh jadi lebih ada. Terus untuk zamannya ini canggih karena dia punya transmisi CVT, di mana dia ada manual modenya 7 percepatan. Jadi kalau kita pencet di sini, ini angka plus minus di sini untuk ganti gigi secara virtual. Sebenarnya Daihatsu tuh udah mulai duluan, pakai namanya Daihatsu YRV ya. Yaitu kenapa Daihatsu namanya kayak Honda ya? Ya pokoknya begitulah. Dan mobil ini kita lihat desain dashboardnya itu sangat praktis karena dia punya tempat penyimpanan yang banyak. Mulai dari nih di depan sini ada glove box yang 2 layer ya, ada di atas sama di bawah. Yang di bawah ini cukup dalam. Terus di bawahnya ini ada sebuah tray yang besar dan kita dikasih pelapis karet ini loh. Ini bagus loh. Jadi lebih mudah dibersihkan dan biasanya kalau ada barang-barang nyangkut tuh gampang diambilnya. Dan juga dia tuh sampai ke bagian kanan sini gitu garisnya. Jadi sangat praktis sekali. Di sebelah kanan sini ada sebuah tempat penyimpanan kecil tapi nggak ada cup holder. Di sini, nah ini cup holder. Kalau misalkan kita masukin separator ini ya, kita taruh di sini, maka bagian ini akan menjadi cup holder. Terus untuk laci di bagian sini, ini bisa jadi lebih dalam kalau ini dikeluarkan. Kalau ini dipasang, jadi pendek. Ini biasanya pada hilang ya. Terus di sini ada colokan 12 volt, di sini ada tempat kartu, di sini ada tempat lagi, ada cup holder. Nah, sama mobil ini tuh meskipun kalau menurut gue build quality-nya cukup bagus, tapi akan sangat berkesan ketika dipakai hujan. Karena atapnya tipis banget. Jadi kalau misalkan dipakai pas hujan, kelenteng, rame banget ini mobil. Dulu gue pernah inget waktu mungkin sekitar SMA ya, pernah naik Jazz yang generasi ini, terus pas di jalan ada hujan, itu luar biasa. Gemerentang, gimana namanya? Gemerisik, apa ya? Apa begitu, pokoknya berisik banget deh. Ya kurang lebih kelemahannya itu. Terus AC-nya dia tidak sedingin mobil Honda zaman sekarang. Ini AC-nya tuh ya, walaupun udah kita pentokin ke ujung, tetap rasanya tidak sedingin itu. Nah, dia tombol-tombol AC itu seperti ini. Terus ini head unitnya sudah diganti. Ini sebenarnya ada frame-nya lagi, tapi entah kenapa ini dicopot ya, mungkin karena nggak muat. Jadi sebenarnya Honda Jazz ini dia adalah penerus dari Honda logo yang bentuknya seperti ini. Nah, terus yang gue suka dari mobil ini, dia meskipun punya kursi yang tipis ya, tapi pas didudukin itu rasanya enak. Terutama buat yang suka nyetir secara tegak ya. Gue senang banget dengan posisinya. Pas kita duduk tegak seperti ini, itu konturnya pas. Meskipun bagian kepalanya dia nggak bisa dipakai buat sendiran, tapi pas kita duduk seperti ini, itu rasanya pas. Kalau kita masukin kunci di mobil ini, speedometernya langsung nyala. Masukin kunci doang loh. Kalau kita lepas, dia mati lagi. Oke, sekarang kita starter. Nah, suaranya khas banget ya starternya Honda Jazz zaman dulu. Dia punya 2 pilihan mesin. Yang pertama adalah mesin 1500cc IDSI dual spark ignition. Jadi dia punya 2 buah busi yang konon katanya sangat irit sekali. Iya, mobil ini pada zamannya dipakai di tol lurus terus. Itu menurut majalah yang waktu itu mengetes mobil ini bisa tembus sampai 1:30 km per liter. Gila, itu jauh banget. Karena dia punya teknologi 2 busi dan transmisi CVT. Nah, tapi karena tenaganya kurang, cuma sekitar 88 horsepower, akhirnya yang IDSI ditinggalkan dan sekarang Honda Jazz hanya tersedia dari mesin 1500cc berteknologi VTEC. Tapi kalau misalnya kalian mau beli Honda Jazz, kalau bisa langsung yang VTEC sekalian. Kenapa? Karena yang VTEC dia udah punya dual SRS airbags dan udah ada anti-lock braking system plus ABD plus brake assist. Jadi jauh lebih lengkap dibandingkan dengan yang IDSI. Kemudian posisi duduknya, menurut gua ini pas meskipun dia belum ada teleskopik, masih tilt steering aja. Kurang lebih kayak begini doang. Dan kursinya ini dia punya pengatur ketinggian yang diputar seperti ini. Kalau gue sih sukanya paling rendah ya. Nah, udah. Memang pada zamannya punya Honda Jazz tuh rasanya tuh udah kayak, keren gitu ya. Mobil impian anak muda zaman dulu, termasuk gua meskipun nggak kesampean. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama mobil ini, sebenarnya ini adalah mobil yang dititipin sama Mas Wahid di Om Second ID ya.
tapi versi Jakartanya. Jadi Om Second itu kalau naruh mobilnya di Jakarta itu taruhnya di kantor kita karena kantornya cukup besar parkirannya. Oke, nah ini enaknya nih mobil, lebarnya cuma 1,6 meter. Jadi pas kita masuk ke gang gini gampang. Untuk yang versi VTEC juga, dia sudah pakai auto retract buat spionnya. Jadi kalau misalnya kita menutup, itu tinggal pencet tombol. Sama untuk remnya, dia lebih empuk, lebih enak. Kenapa? Karena dia sudah pakai rem cakram di bagian belakang. Kalau yang IDSI, dia masih pakai rem model tromol. Nah, untuk versi IDSI ini, tarikannya jauh dibandingkan dengan versi yang IDSI. Ya, pada zamannya ini mobil larinya cukup kencang dan cukup jadi favorit juga buat balapan karena nggak cuma kenceng doang, tapi sasisnya juga bagus. Steeringnya direct dan body rollnya cukup minim. Tapi untuk pakai harian, ya shock breakernya memang agak sedikit keras dibandingkan dengan mobil sekelasnya gitu. Kayak misalkan dibanding sama Hyundai Getz gitu ya, pas naik ini kerasa Hyundai Getz jauh lebih empuk dibanding ini ya. Dan ketika dipakai kecepatan tinggi, mobilnya cukup relatif stabil dibandingkan dengan Yaris ya, pada zamannya yang Yaris bakpao, pas bawa kenceng lebih stabilnya dibandingkan dengan si Yaris itu. Tapi yang agak sedikit menyebalkan dari mobil ini, sebagaimana atapnya, peredaman suara dari mobil ini juga ya kurang lebih tidak begitu bagus. Suara sampingnya sih masih cukup oke, tapi untuk suara road noise-nya, suara ban, suara kolong itu cukup terasa. Jadi kalau dibawa kenceng itu kolongnya agak berisik. Dan ini mobil kondisinya masih bagus sekali. Dipakai lewatin jalan-jalan keriting, jalan berlubang, posisi tidur itu nggak ada bunyi sama sekali. Biasanya mobil ini karena sudah umur ya. Ini kebetulan mobil 2009, kilometernya masih 69.000, masih kecil sekali. Biasanya tuh penyakitnya pertama di power window. Power window sebelah kanan ini suka bermasalah gitu. Ini mesti ganti satu paket ya. Terus kayak kaki cukup ringkih, tidak begitu kuat, dan steering rack-nya itu biasanya suka kena. Nah. Dan juga kalau kalian pakai yang IDSI, kalau misalkan kalian harus ganti busi gitu ya, ganti businya langsung sekaligus 8, ya agak lumayan tuh, 2 kali lipat. Berasa kita mobil V8 ya, tapi silindernya cuma 4, ganti businya 8 langsung. Tapi mungkin kalau kalian tanya, enakan mana Jazz ini sama Honda Brio? Jelas ya, Re ya? Jelas. Enakan ini kemana-mana. Jauh. Ini rasanya, handlingnya, rasa mesinnya, itu rasanya tuh rasa mahal gitu. Terutama handlingnya sih. Handlingnya asik banget. Dibandingkan Brio ini jelas jauh. Dan apa ya, rasanya tuh nggak seperti mobil murah gitu. Meskipun suara kolongnya, suara atapnya itu sangat berisik. Dan kalau kalian bawa gitu misalkan, oh kita mau pasang peredam atap gitu ya, itu kadang-kadang beberapa bengkel suka nolak karena nanti bikin atapnya turun. Karena saking tipisnya tuh atap tuh. Bukan saking tipisnya sih, rangkanya itu nggak dibikin kuat sama dia. Dia nguatinnya tuh di pilar-pilar sini, jadi pas tabrakan itu pilar sininya kuat, tapi buat rangka atasnya itu ternyata dia nggak terlalu kuat. Iya. Ya, zaman dulu maklum lah ya, 120 juta gitu kan, start from-nya. Sekarang aja Honda Jazz harganya udah mulai nggak ngotak karena inflasi sih. Dulu Avanza itu 2004 ya, harganya berapa? 89 juta sama 99 juta tipe E sama tipe G. Sekarang Avanza itu 240 juta yang Veloz Matic. Sudah sejauh itu harganya, inflasi. Nah, sekarang kita mau jajal fitur andalan dari mobil ini. 7 speed mode. Widih, langsung ada tulisan 1 di sini ya. Kalau kita kick in, kurang lebih seperti ini rasanya. Hop. Ya nggak begitu berasa sih. Tapi ini tarikannya jauh lebih berasa dibandingkan dengan yang IDSI. Yang IDSI itu nggak tahu kenapa lemot banget. Ya kalau kita jadi 1, 2 gitu ya, berasa sih perpindahan gigi ala-ala itu berasa ya. Sama ada tulisan M di situ. Nah di sini juga ada versi S. Di S itu juga ada 7 speed modenya, ya kan. Terus di L nggak ada, cuma di S doang. Masukin 1, 2, 3. Ya oke lah, tapi dibanding Brio sih enakan ini sebenarnya. Walaupun Brio itu lebih baru ya, tapi pas dibawa ini rasanya lebih confidence gitu. Oh iya, ini apa kelupaan ya? Ini mobil ground clearance-nya agak sedikit pendek. Jadi kalau lewatin jalan yang kurang begitu bagus bisa ke gesrek bawahnya.
Terus konsumsi bahan bakarnya, nggak perlu ragu buat upgrade yang VTEC, karena yang VTEC sama IDSI itu cuma irit waktu jalan lurus-lurus doang. Tapi kalau buat jalan perkotaan, nggak seirit itu sih. Jadi kalau menurut gua ambil langsung yang VTEC sekalian, lebih enak tenaganya. Oke, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Kalau kalian masih punya atau pernah punya Honda Jazz generasi GD ini, bisa langsung komen di bawah seperti apa rasanya, bagaimana merawatnya, apa aja penyakit dan tips and triknya, bisa komen di bawah. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye.